Halo luha sobat lobster seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan Yosi channelnya peternak desa yang berternak lobster, juga memakai cara yang desa gitu loh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang. Di antaranya itu menanyakan bagaimana cara merawat lobster indukan yang bertelur gitu. Nah, ini ada saya pakai contoh dua. Yang ini masih bertelur warna oranye, yang ini sudah turun gendong. Tapi sebelum itu saya mau menambahkan di postingan di YouTube saya sebelum ini yang membahas tentang pemijahan lobster. Itu saya mau tambahkan tentang shelternya atau rumahnya. Usahakan shelternya itu yang agak luas gitu, kayak gini genteng wong yang lama itu agak luas. Kalaupun pakai paralonnya yang besar, jangan yang kecil. 3 dim itu kurang besar, minimal tuh 4 dim itu. Jadi kalau satu paralon bisa untuk 2 atau 3 atau 4 lobster gitu. Soalnya kadang-kadang lobster itu kawinnya itu di dalam ruang, maksudnya di dalam rumahnya gitu, tidak di area terbuka. Kalau rumahnya luas gitu kan berarti dia bisa kawin di dalamnya situ, di bawahnya genteng itu. Oke, seperti itu aja yang saya tambahkan. Kembali lagi ke pembahasan tentang bagaimana cara merawat indukan yang bertelur. Jadi kalau di tempat saya, indukan yang bertelur itu perawatannya cuman seperti ini. Saya kasih di akuarium atau apa ini, orang bilang ini bekas kaca-kaca sisa kerjaan saya itu, sama ini keramik. Yang jangan ketinggalan itu, lobster yang bertelur harus dikasih rumah untuk dia sembunyi gitu loh. Terus makanannya seperti biasa, cuman sedikit sekali gitu loh. Kalau hari ini dikasih pakan, besok dilihat masih ada, jangan dikasih pakan lagi, biarkan saja. Kalau sampai 3 hari nggak habis, diambil saja loh pakannya itu, dibuang. Terus ini kan nggak pakai aerator, nggak pakai sirkulasi. Ini metode saya, setiap minimal itu 3 hari sekali ini tak tambahi air. Terus yang di sini saya gerojokin yang dari sini gitu, air selang itu, supaya kalau ada kotorannya keluar. Terus setelah kotorannya keluar, itu saya sedot pakai selang kayak gini. Selang-selangnya orang bangunan itu. Kan di tempat saya kalau lobster bertelur itu saya gini, kayak tangkringkan gitu di atas itu. Jadi kalau dikasih airnya sedikit melewati levelnya, disedot lagi. Selangnya itu diarahkan ke yang kotor-kotor yang di dasar itu, supaya kotoran terbuang, air juga ada pergantian. Cuman seperti itu aja. Terus ketinggian airnya itu maksimal tuh 2 kali tingginya lobster. Kalau lobsternya besar ya agak tinggi, kalau lobsternya kecil ya pendek aja, sekitar 4-5 cm gitu. Terus yang sering dicanangkan juga itu cara megang lobster itu. Yang bertelur hati-hati, soalnya kan dia bertelur, kalau dipegang jangan sampai berontak yang mengakibatkan rontoknya telur gitu. Jadi usahakan kalau megang itu, ini loh, ujung badan tangan yang ini itu nanti nempel di sekitar ekor, di badannya lobster belakang itu.
kan lobster cenderung gerakannya itu mundur gitu. Jadi kalau mau megang, mau ngecek telurnya, hati-hati jangan sampai dia berontak-berontak yang mengakibatkan rontoknya telur. Ya misalkan kayak gini. Nah, megangnya itu seperti ini. Begitu dia mundur kena tangannya kita ini, terus langsung di ekornya kita tahan pakai ini jari kelingking. Oke, saya praktekkan ya. Misalkan kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini jangan sampai berontak-berontak dia. Ekornya itu langsung kita pegang pakai kelingking supaya nggak berontak-berontak gitu. Kalau berontak-berontak kan telurnya rontok gitu. Oke, seperti itu. Kalau megang lobster ini kita kembalikan lagi shelternya supaya dia bisa sembunyi. Kalau di tempat saya itu kayak gini. Ini lobster bertelur semua yang di bok-bok atas ini. Yang di sini banyak. Ini pengeraman massal. Ini kayak gini. Yang ini aerator ada orang jual gitu temen. Kasihan dia butuh uang, ya tak beli aja, tak manfaatin. Biasanya nggak pakai aerator. Terus ini kalau di pengeraman massal ini bahannya pakai mika bening. Ini bertujuan untuk mengontrol dari bawah. Soalnya lobster kan sembunyinya di sini, di genteng-genteng ini, genteng sini. Kalau kita lihat dari bawah tuh kelihatan. Tuh, kelihatan dari bawah gini. Kita pilih yang usianya sudah tua gitu, nanti kita misalkan yang mau hampir turun gendong kita ambil, kita sendirikan seperti ini. Nanti biar dia turun gendong sendiri, nggak turun gendong di sini, soalnya di sini indukannya banyak. Itu yang nggak kebagian tempat. Terus kalau perawatan yang sudah turun gendong, biasanya kan orang-orang pakai apa itu ya, tali rafia atau apa yang disuir-suir, yang dikasih pemberat supaya untuk rumah-rumah lobster burayanya itu. Kalau di tempat saya ini saya pakai seperti ini, tumbuhan kayak ini sudah ada anaknya. Nah, tumbuhan kayak ini biasanya yuk ada yang nyebut apa, ganggang air gitu. Nah, ini di sini banyak ini. Satu kolam ini dulu saya pernah yang panen satu ini itu sekitar 500 untuk satu kolam ini saja, ukuran 2x1. Ini kan beberapa ekor lobster itu anakan itu dari beberapa induk saya campur aja di sini yang usianya nggak jauh beda. Nah, ini tumbuhan kayak gini, ini untuk lobster yang sudah hampir turun gendong. Di sini ini sudah turun, tadi saya cek ada beberapa yang sudah turun gendong tuh. Kelihatan apa enggak ya? Tuh di pojok itu udah mulai turun gendong. Atau mau tak panggilkan nih. Tak lihat kan, sob. Nah, ini sudah mulai turun gendong itu, kepiar itu. Nah, nanti dikasih seperti ini biar anaknya itu sembunyinya itu di sini, di tanaman ini. Terus kalau anak itu merasa kekurangan oksigen kan dia bisa naik-naik gitu. Karena di tempat saya itu nggak pakai aerator, kalau nggak wajib gitu loh, aerator sama sirkulasi itu nggak wajib. Karena saya kan peternak desa gitu. Cuman sepengalaman saya yang saya pakai tumbuhan ini, tingkat kematiannya itu sangat-sangat kecil. Tapi kalau dulu saya pernah pakai kain, pernah pakai tali rapia gitu, tingkat kematiannya lumayan. Sebelum usia 2 minggu banyak yang mati itu. Setelah saya pakai tumbuhan ini, saya cek itu tingkat kematiannya sangat-sangat kecil. Paling dalam 1 hari ada cuman 1 gitu kan, wajar gitu. Nanti setelah turun gendong semua bersih sekitar 1 minggu itu, setelah lobster anaknya itu kesit-kesit itu, baru saya masukkan ke kolam.
ke kolam-kolam pembesaran. Ya kayak gini kan kolam pembesaran ini usia 2 mingguan. Terus nanti di sana itu juga masih ada kolam. Oke, untuk sementara seperti itu saja. Menjawab pertanyaan beberapa teman yang menanyakan bagaimana perawatan indukan lobster yang gendong telur, yang sudah mampir di channel Yobi Yosi RCA. Terima kasih. Bila belum subscribe silahkan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali informasi ini dibutuhkan oleh teman, ya silahkan share ke teman Anda. Oke, terima kasih.